fenomena Sulingih di Bali. Pernyataan resmi ke-15 Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026. Pemirsa, beberapa hari lalu jagat media sosial kembali dihebohkan dengan kemunculan berita seorang yang medikse 2 kali atau menjadi Sulingih 2 kali. Dan ini mendapatkan beragam tanggapan dari netizen dan mendapatkan penolakan keras dari PHDI Pemurnian Pusat. Adalah Nikomang Widiantari atau Ide Pandite Empu Buddha Maharesi Alit Paramedakse sempat mendapat gelar sebagai Sulingih termuda sebali. Namun, saat melepas masa lajangnya dengan pria berkebangsaan Amerika Serikat bernama Lorin Logan Temple Kleine, status kesulinggihan Ide Resi Alit dicabut atas izin Ide Nabe Napak, yakni Ide Pandite Empu Nabe Acarya Prami dari Geria Agung Padang Tegal. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Nikomang Widiantari atau Ida Pandita Empu Buddha Maharesi Alit Paramadaksa sempat mendapat gelar sebagai Sulinggi termuda sebali. Namun saat melepas masa lajangnya dengan pria berkebangsaan Amerika bernama Lorin Logan Temple Kleine, status kesulinggihan Ida Resi Alit dicabut atas izin Ida Nabe Napak, yakni Ida Pandita Empu Nabe Acarya Prami dari Geria Agung Padang Tegal, Ubud. Dan bukan kehendak dari PHDI Bangli. Upacara ngelukar gelung atau melepas status kesulinggihan berlangsung di Banjar Tanggahan Tengah, Susut, Bangli, Agustus tahun 2018 silam. Prosesi ini ditandai dengan pengembalian surat keputusan SK tentang izin mediksa kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bangli. Setelah itu, statusnya pun menjadi walaka atau orang biasa, dengan kembali menggunakan nama Nikomang Widiantari. Namun pada Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, rupanya Komang Widiantari telah kembali madiksa atau melangsungkan upacara sebagai Sulinggi. Hal itu diunggah oleh yang bersangkutan di akun Instagramnya. Dalam postingan bertanggal 26 Juni tahun 2024 itu, ia mengatakan bahwa sejak tanggal 24 Maret tahun 2024, statusnya kembali sebagai Sulinggi dengan nama suci baru yakni Ida Pandita Resi Salahin Sri Laksmi. Dan yang lanang dengan nama suci Ida Pandita Resi Salahin Santika Putra. Rumah atau griyanya yakni Griya Dwari Wedantasari Alas Pule, Desa Tanggahan Tengah, Demuli, Susut, Bangli. Terkait hal tersebut, mengkonfirmasi alasan yang bersangkutan kembali mediksa. Ketua PHDI Bangli, Inyoman Sukra saat diminta pandangannya terkait seorang yang telah menanggalkan status kesulinggihan lalu kembali madiksa, ia mengatakan bahwa kewenangan tersebut ada pada Nabe atau guru sang Sulinggi. Urusan Sulinggi, domainnya Nabe. Masalah boleh tidak boleh, Nabe yang punya jawaban, dan sumber sastranya. Namun di PHDI jelas sekali diatur, oleh Pesamuhan Agung tentang persyaratan menjadi Sulinggi. Namun dalam pelaksanaannya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, desa Mawacara. Dan setiap Nabe punya dasar sastranya, ujar Sukra. Pemirsa DGS TV yang budiman, inilah pernyataan sikap PHDI Pemurnian melalui media Zoom Meeting. Sampaikan tadi bahwa malam ini satu pokok bahasan yang akan kita bicarakan adalah fenomena Sulingih di Bali. Yang terbaru terjadi, seorang menjadi Sulingih yang sebelumnya juga pernah menjadi Sulingih Alit, yang dalam sistem kewikon kita tidak ada istilah itu. Kemudian melukar gelung, berhenti menjadi Sulingih karena akan menikah. Barusan setelah mereka menikah dengan orang asing, bersama-sama dengan suaminya, medikse untuk menjadi Sulingih. Pertanyaannya, beginikah salah satu proses penghancuran agama Hindu Bali, agama Hindu Dharma Indonesia? Kita mengetahui bahwa di dalam ajaran agama Hindu, kita diajarkan catur asrama, yaitu Brahmacari asrama,
yaitu untuk mempersiapkan ilmu pengetahuan untuk bisa melaksanakan dharma dalam kehidupan, dan ini dilaksanakan sampai umur 24 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan Grihasta Asrama, yaitu waktu untuk membina rumah tangga dan melahirkan putra-putri suputra untuk melaksanakan kelanjutan dari catur Purusha Arta, Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Umur pada waktu asrama ini adalah 25 sampai 50 tahun. Setelah umur 50 tahun inilah baru umat Hindu diajarkan kita berada pada Vanaprastha asrama untuk mulai mengadakan pengendalian diri, menjauhkan dari tuntutan keduniawan, dan seterusnya barulah memasuki biksu ke asrama, yaitu menjadi suligi. Maka dengan ketentuan ini, PHDI menentukan unsur umur untuk menjadi seorang suligi. Para umat sekalian yang berbahagia, dikse yang dilaksanakan bagi orang yang tidak tepat atau belum tepat, maka akan menjatuhkan martabat umat dan lembaga dikse itu sendiri. Proses dikse harus dilaksanakan secara benar dan jujur dalam kualitas rohaninya. Jangan sampai atas nama dikse yang bersangkutan bisa berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Janganlah bersembunyi di balik institusi dikse, karena dikse adalah merupakan kesucian jiwa, bukan kemampuan intelektual semata. Intelektual tidak akan mampu melihat dan merasakan eksistensi jiwa. Hanya karena kejernihan hati dan kesucian jiwa, serta dengan keyakinan yang penuh rasa bakti, anugerah siwa bisa didapatkan. Para umat sekalian, sangat penting bagi kita untuk memegang teguh salah satu unsur penting untuk menjadikan seseorang sulinggi, pemimpin umat Hindu Dharma Indonesia. Kita wajib menjaga kesucian ajaran leluhur kita, karena kita menyadari bahwa ajaran Hindu Bali, Hindu Dharma Indonesia telah membawa kebahagiaan dan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Untuk itu, saya mengajak umat sekalian menjaganya, jangan sampai punah. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pernyataan resmi yang akan dibacakan oleh pengurus PHDI. Pernyataan resmi ke-15 Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026. Tidak mengakui Dikse Dwi Jati, Nikomang Widiantari, dan Torin Logan Temple Clan bahwa umat Hindu, khususnya di Bali, belakangan ini diresahkan dengan adanya seorang bernama Nikomang Widiantari yang telah menyatakan dirinya sebagai pandita atau sulinggi dengan mendikse pada tanggal 26 Juli tahun 2024 dengan gelar baru Ide Pandita Resi Salahin Sri Laksmi. Karena telah bersuami, maka suaminya yang warga negara Amerika Serikat
bernama Torin Logan Temple Klein juga turut mendapat gelar Ide Pandita Resi Salahin Santiko Putra. Mereka tinggal di Desa Tanggahan Tengah, Demulih, Susut, Bangli. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran diperoleh fakta pada tanggal 14 Maret 2007, Nikomang Widiantari telah pernah melakukan prosesi medikse dengan gelar Ide Pandita Empu Buddha Maharesi Alit Parama Daksa pada usia 21 tahun dan belum menikah. Karena menikah, lalu ngelukar gelung pada tanggal 17 Agustus 2018. Fakta-fakta sebagai berikut. 1. Telah pernah berdikse pada tahun 2007 dengan usia 21 tahun. 2. Telah ngelukar gelung untuk menikah pada tahun 2018. 3. Mendikse kedua kalinya dengan nabe berbeda pada tahun 2024. 4. Sang suami ikut mendikse mengikuti sang istri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sesuai dengan teks Sesana Kawito yang telah diuraikan dalam Lontar Siwa Sesana, maka telah terjadi pelanggaran sesana sangat berat yang dilakukan oleh kedua oknum suami istri tersebut di atas. Maka untuk menjaga kesucian lembaga kesulinggihan Hindu Dresta Bali atau Nusantara sesuai dengan disama yang sudah ada, PHDI Pusat dengan ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Meminta kepada PHDI Bali untuk mengeluarkan surat dan mengumumkan kepada seluruh umat bahwa Nikomang Widiantari dan suaminya Torin Logan Temple Klein bukan pandita atau sulinggih. 2. Meminta kepada umat Hindu Dharma Indonesia agar memahami bahwa kejadian ini adalah perbuatan oknum dan meminta umat agar tetap menjunjung tinggi kesucian lembaga kesulinggihan dengan melakukan observasi hal-hal terkait dengan kesulinggihan sehingga para sulinggih seyogyanya wajib melaksanakan sasana kawikon Hindu Dresta Bali atau Nusantara. Demikian pernyataan sikap resmi kami sebagai majelis tertinggi umat Hindu Dharma Indonesia. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala ini. Om Santi, Santi, Santi. Denpasar, 11 Juli 2024. Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti tahun 2021-2026. Ketua ditandatangani oleh Marsikal TNI Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia. Wakil Ketua Bidang Agama, Tradisi, Adat, Istiadat, dan Kearifan Lokal Hindu Nusantara, cap dan ditandatangani oleh Idewa Gede Ngurah Surya Yena.